warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami ingin membahas sedikit tentang fanbelt ya, antara fanbelt original dengan fanbelt KW. Dan yang kami pegang ini teman-teman, ini untuk Mio GT 115 ya. Nah, dari segi kemasan dan nomor plat ini hampir sama sih. Dari bungkus juga sama, tapi tentu dari segi harga dan kualitas juga berbeda. Yang ini kami beli seharga sekitar 70.000 teman-teman. Sedangkan untuk yang originalnya sendiri itu bisa di atas 100.000. Dan jarang ada yang kemasan paketan seperti ini. Dan di sini kami ada paketan rollernya, grease-nya, dan juga fanbelt-nya itu sendiri. Oke, pertama kami sedikit akan membahas tentang fanbelt-nya ya, perbedaannya. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu bengkel di jalan yang menawarkan fanbelt ori, teman-teman bisa mengecek dulu nih, ini fanbelt ori atau fanbelt KW. Sedangkan kadang ada bengkel yang ngasih harga fanbelt ori, sedangkan yang dikasih fanbelt KW. Jadi teman-teman bisa antisipasi lah gitulah. Oke, dari nomor plat sendiri ini sama teman-teman, sama seperti halnya yang original ya, kalau dilihat sekilas ya. Nah, dari barangnya juga hampir sama sih, dia agak sedikit kaku untuk yang KW seperti ini. Dan teman-teman bisa ngecek dulu dari nomor platnya ini. Untuk yang KW ini teman-teman bisa lihat, ini tuh seperti stiker ya, stiker sablonan, dia mengkilat di bagian nomor platnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa fokus, lihat seperti stiker yang di sablon ya teman-teman ya. Dan ini lama kelamaan ini bakalan hilang teman-teman, seiring pemakaian pasti bakalan hilang. Dan sedangkan untuk yang bawaan original, tulisannya itu seperti tulisannya itu benar-benar nempel di beltnya teman-teman. Nah, jadi bukan stiker atau bukan sablonan ya. Nah, bisa lihat teman-teman, ini benar-benar nempel di beltnya. Jadi walaupun pemakaian lama seperti ini ongoing, dia nggak bakalan hilang. Ini udah sekitar 4 tahunan tuh nggak hilang. Lalu yang kedua teman-teman bisa perhatikan pada bagian sini, bagian sisi sini. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan seperti ada benang ya. Emang originalnya juga ada benangnya, tapi yang original itu emang benar-benar benang. Jadi fungsinya ini sebenarnya untuk mengantisipasi ya teman-teman ya. Jadi misalkan di jalan teman-teman karena bel itu nggak kelihatan, jadi kalau pemakaian lama itu untuk meminimalisir putus di jalan teman-teman. Nah, ya lihat, bisa lihat ini benar-benar benang nih, walaupun udah pemakaian 4 tahunan tetap dia nggak hilang nih teman-teman tuh. Nah, ini benar-benar benang, bisa dikelet nih. Nah, sedangkan untuk yang KW emang kelihatan sekilas tuh seperti benang sih, tapi kalau diperhatikan teman-teman, ini tuh stiker nih teman-teman, sama halnya tadi nomor plat itu stiker. Nah, ada bagian yang tadi saya lihat, ada bagian yang gak ada, hilang seperti, nah ini nih, ini bagiannya hilang nih teman-teman. Nah, bisa fokus, oke. Nah tuh bagiannya tuh gak ada tuh, jadi dia bukan benang asli, ini hanya stiker. Dan ini bahaya nih teman-teman kalau untuk pemakaian lama, bisa hilang dan bisa putus di jalan. Jadi kalau untuk emergency teman-teman ya silakan aja pakai sih, tapi kalau untuk pemakaian lama saya nggak menyarankan juga untuk yang beli yang KW seperti ini, karena bel kan nggak kelihatan posisinya di dalam, berbeda dengan rantai yang kelihatan pemakaiannya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini pemakaian lama nih teman-teman, yang original masih bawaan. Oke, itu sedikit perbedaan dari fan beltnya.
dan kita akan membahas part yang lain. Kalau grease kita nggak akan bahas. Nah ini penting nih, kita akan membahas loreng perbedaannya antara KW dengan yang original. Ini original bawaan juga nih teman-teman. Nah untuk kemasannya dan nomor partnya ini sama persis teman-teman. Nah, barcode nya juga sama, kemasannya juga sama, hampir gak ada bedanya ya. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Nah, agak susah nih. Nah, kita sedikit paksa aja ya. Oke, gak ada kukunya sih. Oke, kebuka nih. Oke teman-teman bisa lihat ini pemakaian jadi agak sedikit kotor ya. Pertama teman-teman bisa lihat dari segi warnanya. Nah dari warnanya ini kelihatan banget beda ya. Kalau yang lama itu agak kekuningan, biarpun dia pemakaian lama, dia tuh masih kelihatan kuning-kuningnya. Sedangkan kalau yang KW itu agak pucat. Dan perbedaan yang lain itu dari bossing rollernya ya. Jadi kalau misalkan yang KW seperti ini teman-teman bisa lihat ini seperti kayak besi coran ya, jadi nggak murni dia besi, jadi berpengaruh pada berat. Sedangkan yang original ini besi murni tuh teman-teman bisa lihat, ada gradasi lingkarannya ya. Sedangkan kalau yang KW tadi itu gak ada. Sedangkan perbedaan kedua itu pada bagian sisi-sisinya berbeda teman-teman. Jadi kalau roller asli itu bagian sisi satu dengan sisi yang lain berbeda. Seperti ini ada bagian yang berbeda, ada yang setengah, ada ketutup teflon setengah, tutup teflon full. Sedangkan kalau untuk yang KW, nah ini gak ada, sisi kanan dan kiri itu sama. Maaf jatuh. Oke, kita ambil yang lain ya. Sisi kanan dan sisi kiri itu berbeda teman-teman. Gak ada posisi teflon, gak ada yang full ataupun setengah. Sedangkan kalau untuk part ori maupun KW maupun Yamaha, Honda, Suzuki itu pasti sisi-sisinya berbeda. Ada yang setengah seperti ini, ada yang full, ada yang hanya ketutupin bosingnya. Dan itu sebenarnya teman-teman berpengaruh pada proses pemasangannya sendiri. Jadi untuk teflon yang berbeda itu teflon setengah atau teflon fullnya itu posisinya itu di luar dinding roller ya, jadi posisinya bergesekan. Sedangkan kalau untuk yang KW itu teman-teman bebas masangnya karena sisinya juga sama. Oke teman-teman, mungkin sedikit itu aja yang bisa kami bahas, kami review. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin juga kurang awam masalah fan belt, dan semoga kita dihindarkan dari bengkel-bengkel nakal. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.